Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana 13 orang yang diduga sebagai provokator dalam kericuan unjuk rasa di Surabaya ditangkap polisi. Ya, para pengunjuk rasa yang diamankan kedapatan melakukan pelemparan dan juga pengerusakan terhadap fasilitas di lokasi. Tiga belas orang pendemo yang diamankan terdiri dari 12 laki-laki dan 1 perempuan. Ke-13 orang yang ditangkap diduga sebagai provokator dan melakukan pengerusakan serta pelemparan kepada pihak kepolisian. Usai ditangkap, para perusuh lantas digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Setelah maghrib, mereka memprovokasi dengan melakukan pengerusakan dan kita himbau untuk berhenti melakukan pengerusakan, tapi mereka terus melakukan pengerusakan dan pelemparan sehingga kita juga nilai bahwa itu selain membahayakan masyarakat juga membahayakan keselamatan mereka sendiri. Sehingga dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas, kita himbau mereka untuk mundur dan kita dorong pelan-pelan mereka ke belakang sampai dengan ke bundaran Air Mancur. Dan alhamdulillah masa sudah cair, sudah kembali ke Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan perbaikan ekonomi di depan gedung Negara Gerahadi. Masa meminta untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah provinsi daerah, namun tidak terrealisasi hingga terjadi kericuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi yang digelar di depan gedung Negara Gerahadi Surabaya berakhir ricuh. Masa aksi melempari petugas dengan batu serta merusak pagar pembatas di depan gedung. Meski petugas berulang kali mengimbau agar masa menahan diri, namun situasi justru memanas saat lemparan benda ke arah aparat terus berlanjut. Untuk mengendalikan keadaan, polisi menerjunkan ratusan personil dan satuan water cannon. Petugas kemudian memukul mundur demonstran hingga kerumunan berhasil dibubarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pura-pura mengajak kencan, seorang pria mencuri sepeda motor teman kencannya di Kalideres, Jakarta. Ya, polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian tersebut. Seorang buronan kasus pencurian sepeda motor dengan modus mengajak korban berkencan di kawasan Kalideres diringkus polisi. Tanpa perlawanan, pria ini ditangkap di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai eksekutor, Dedi Irama menggasak sepeda motor dan ponsel korban, bahkan tega menganiaya jika korbannya melawan. Polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian sepeda motor. Wanita yang ditangkap di kawasan Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres adalah otak kejahatan. Mereka beraksi dengan memanfaatkan perkenalan korban dengan pelaku wanita di media sosial. Setelah menjalin komunikasi, korban diajak berkencan di sebuah kamar kos di Kalideres. Ketika kencan, Dedi Irama beraksi mencuri sepeda motor dan ponsel milik korban. Jadi untuk peran pelaku yang kami amankan adalah pelaku eksekutor. Jadi pelaku yang merampas kunci motor kemudian handphone korban yang dioteki oleh tersangka wanita yang sudah kami. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Komplotan ini mengaku beraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Kedua pelaku dijerat tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jatantras Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap tersangka penganiayaan terhadap seorang kedi golf di kawasan golf Kota Tangerang. Ya, tersangka berinisial FA ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung dan kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatantras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan.
Selanjutnya, tim Osnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf di kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di sebuah lapangan golf di kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami luka robek di bagian kepala serta luka lebam di kening, wajah, dan bibir akibat tindak kekerasan. Hasil penyelidikan sementara menyebut dugaan penganiayaan dipicu oleh persoalan pribadi. Pelaku diduga merupakan kekasih korban dan meluapkan emosinya kepada korban karena cemburu. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan rangkaian kejadian. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jabar mengungkap jejak perbuatan sadis Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Ya, polisi memastikan akan menjerat Taufik Hidayat dengan pasal berlapis. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pelaku diduga telah menganiaya korban sejak tahun 2024 dan mengajak korban pindah di 4 lokasi tempat tinggal. Rudi menilai perbuatan yang dilakukan pelaku tindakan sadis dan tidak wajar. Korban yang disekap dianiaya selama 3 tahun mengalami luka serius hingga kerusakan pada sejumlah organ tubuh akibat kekerasan yang dialaminya. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya korban lain. Pemirsa, 3 tahun menyekap dan juga menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Masih mulus, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Dengan kepala tertunduk, tersangka Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah dihadirkan di Mapolda Jawa Barat. Namun tersangka tidak menjawab satupun pertanyaan jurnalis. Pik, ngomong atuh, Pik. Kaki, Pik, angkat. Ya. Sedangkan Lisa udah hadir kayak gini, dia bilang minta maaf. Pun permintaan itu langsung ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia sebagai yang dia lakukan pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saja. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap.
dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Untuk itu semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Pemirsa, kondisi korban penyekapan dan juga penyisaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim RSAS tengah memulihkan dari psikis korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSAS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan sembako murah yang digelar di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Antrean sudah terjadi sejak pagi karena warga khawatir tidak kebagian paket sembako murah. Warga rela berdesakan dan antre panjang sejak pagi. Mereka mengaku terbantu karena selisih harga yang cukup besar. Seperti beras SPHP kemasan 5 kg yang sengaja dijual dengan harga Rp57.500. Kemudian untuk minyak goreng dan beras menjadi komoditas paling diburu karena selain harganya yang murah, kedua kebutuhan pokok ini sudah sulit didapatkan di pasaran. Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita muncul, namun anehnya berbau solar. Ya, bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah, nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari minyak kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok minyak kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah, nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan sosial minyak goreng merek minyak kita ditarik kembali usai ada laporan terkait aroma menyerupai solar. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut.
Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. Berapa lama ya tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Terus ganti kosong. Kosong ya? Ya. Berarti 2 SPBU kosong? Kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini, banyak yang kosong. Banyak. Ada di Pasuruan tapi full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau, Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai mengalami krisis air bersih. Ya, pasokan dari perusahaan air minum daerah atau PDAM hanya mengalir 2 kali dalam sepekan. Kondisi ini memaksa warga harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ribuan warga Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Setidaknya ada 2.500 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih karena sumber air yang mulai mengering. Pasokan PDAM yang selama ini menjadi langganan sudah tak lancar mengalir. Warga hanya mendapat aliran air PDAM secara bergilir. Mereka hanya mendapatkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Air yang didapatkan pun hanya bisa digunakan untuk mandi karena kondisi air yang keruh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon. Dalam sebulan, warga harus merogoh kocek Rp150.000. Kalau ngalir itu seminggu sekali, dan diwingi seminggu 2 kali, baru diwingi. Yang untuk mandi itu air ini PDAM, yang untuk masak itu beli galon. Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara turun tangan melakukan dropping air bersih. Dalam sepekan, BPBD Jepara melakukan dropping air bersih sebanyak 2 kali dengan setiap pengiriman 2 tangki atau 8.000 liter. Sampai hari ini memang kita masih menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk di Kedung Malang. Di total ada 870 kakak atau kalau jiwanya kurang lebih sekitar 2.500-an kakak di 11 RT dan 2 RW. Dari perkiraan BMKG menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal itu mengingatkan kemarau yang biasanya mulai terjadi di bulan Agustus kini datang lebih awal, yakni di bulan Juni. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. 5 orang terluka saat mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya menabrak pohon di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebuah pohon angsana berukuran besar ambruk dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya ini ringsek parah usai menabrak pohon di Jalan Utan Jati, kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Benturan keras membuat 5 orang penumpang yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Rawabuaya terluka, 2 diantaranya terlempar dari bak mobil. Warga yang menyaksikan insiden ini langsung berupaya memberikan pertolongan. Menurut saksi, kecelakaan bermula ketika mobil melintas dari arah Dan Mogot menuju ke Taman Surya. Mobil mau tiba-tiba pohon ini ditabrak. Mobilnya begitu naik, terus turun begitu langsung kaca nih ke sini semua kacanya. Kaca depannya pecah, Bu? Iya, hancur habis, mobilnya aja penyok. Allah, ya
Allah, ini mobil apa? Astagfirullahaladzim. Udah pada dimakanin rayap. Insiden lain terjadi di Jalan Gading Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah pohon angsana berukuran besar tiba-tiba tumbang dan menimpa dua mobil yang sedang melintas. Akibatnya sebuah mobil mewah dan satu taksi rusak parah. Mobil rame kayak gitu, nah pas itu lagi rame itu saya mundur, pas mundur tiba-tiba grup kayak gitu, ya pohon tumbang, mendadak kayak gitu, kirain kena tabrak mobil goyangnya gede kayak gitu, ya udah. Beruntung seluruh penumpang selamat tanpa mengalami luka. Petugas Dinas Pertamanan langsung mengevakuasi batang pohon yang diduga lapuk agar tidak membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ya baik, selamat pagi Brigadir Satria. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Arlista. Bundaran Hotel Indonesia ini nantinya akan menjadi pusat penyelenggaraan malam puncak perayaan HUT Jakarta ke-499. Nantinya di sepanjang Jalan MH Tamrin, tepatnya dari Sarinah hingga Duku Atas akan diberlakukan penutupan sementara dari pukul 2 siang hingga pukul 11 malam nanti. Untuk sementara untuk lalu lintas hari ini masih diberlakukan secara normal, baik untuk kendaraan dari arah Harmoni, dari arah Monas yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang arah Menteng dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diandai itu hingga pagi hari ini masih cukup banyak warga sekitar menghabiskan libur akhir pekan jaga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan. Antara untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah maupun yang akan menuju ke arah Harmoni nampak relatif normal, belum ada arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Kendaraan dari arah Kebun Kacang atau dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan menuju ke arah Monas ataupun menuju ke arah Harmoni juga dalam keadaan relatif lancar pada pagi ini. Yang perlu diantisipasi cukup banyak para penyeberang jalan dan juga para pejalan kaki yang hingga pagi hari ini ramai memadati di simpang Bundaran HI tempat saya melaporkan agar para pengendara mengutamakan keselamatan para pengguna jalan yang melintasi kawasan ini. Selain itu memang seperti yang saya informasikan di awal, Pemprov DKI Jakarta antara Jalan MH Tamrin selama 9 jam pada sepanjang hari ini pada hari mendukung pelaksanaan puncak perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-49. Untuk penutupan akan diberlakukan pada pukul 14.00 siang nanti hingga 20.00 atau 11 malam nanti di sepanjang ruas jalan dari Sarinah hingga Duku Atas. Kebijakan tersebut dilakukan dikarenakan memang Bundaran HI menjadi pusat penyelenggaraan perayaan malam puncak DKI Jakarta yang bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta. Selain itu, petugas kami di lapangan juga telah mempersiapkan beberapa rute alternatif bagi Anda para penjalan dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Semanggi. Kendaraan melalui Jalan Hayam Wuruk, Jalan IR Juanda nantinya akan dapat berputar menuju di simpang Jalan Veteran 3, lalu di Jalan Surya Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur yang nantinya akan bermuara di Jalan Profesor Dr. Satrio yang nanti kembali ke Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu kendaraan dari arah Menteng menuju ke Jalan dapat melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Kiai Mansur atau melalui Jalan Kebon Siri hingga bermuara di Jalan Fakhdin. Selain itu juga untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mempersiapkan 21 kantong parkir dengan kapasitas yaitu 8.186 sepeda motor, 12.295 dan juga 97 bis. Pengunjung diingatkan untuk tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan.
Selain rekayasa lalu lintas, operasional sejumlah rute Transjakarta yang bersinggungan dengan lokasi acara akan dimodifikasi secara situasional, baik dari penutupan di sepanjang Jalan MH Tamrin dan juga bagi yang akan berencana menghadiri malam puncak perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI ini dihimbau agar dapat memanfaatkan atau memaksimalkan transportasi umum guna untuk menghindari kepadatan yang nantinya memang akan diprediksi terjadi sore hingga malam hari nanti. Selain itu juga MRT Jakarta juga dapat diakses stasiun Bundaran HI dan juga Duku Atas hingga pukul 24.00 khusus untuk hari ini. Terkait dari itu juga bagi Anda yang ingin menghabiskan libur akhir pekannya dan juga berencana melintasi kawasan Bundaran HI ini dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1-500-669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.